لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dewasa ini kita banyak menjumpai di luar sana orang-orang tanpa rasa malu lagi atau tanpa merasa berdosa. Mereka kemudian menisbahkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengatakan perkataan ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka mengatakan amalan ini adalah amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka kemudian mengatakan rambut ini atau gigi ini atau pakaian ini atau tongkat ini atau pedang ini adalah pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih ekstrim daripada itu, zaman rahmatullah, yang dewasa ini kita banyak melihat kerancuan, kebohongan, kedustaan dari orang-orang yang bermuka wajah Arab, yang kemudian mereka menyandarkan nasab keturunannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa rasa malu dan tanpa rasa berdosa. Padahal zaman rahmatullah, menasabkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki konsekuensi yang tidak ringan, memiliki konsekuensi yang sangat berat. Bahkan para ulama kemudian mereka berselisih pendapat berkaitan dengan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya orang yang sengaja menisbahkan sesuatu, sengaja kemudian mencatut nama Nabi SAW, mengatakan ini Nabi SAW mengatakan demikian, maka para ulama, sebagian ulama mengatakan orang ini apabila dia sengaja mengatakan demikian, maka dia kufur, keluar dari agama Islam. Kemudian di antara mereka ada juga yang mengatakan tidak sampai keluar dari Islam, tetapi dosa yang mereka tanggung adalah dosa besar, tidak main-main. Zaman rahmatullah, dua hukum ini apabila seseorang dengan sengaja berdusta atas Nabi SAW, maka tidak terlepas dari dua perkara ini. Apakah dia kufur, keluar dari agama Islam, atau dia menanggung dosa besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala karena mencatut nama Nabi SAW. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, umumnya orang mencatut nama Nabi SAW tidak terlepas dari perkara-perkara yang berkaitan dengan satu, ingin dimuliakan. Dan jadi banyak orang di luar sana yang ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan penghormatan dari manusia dengan mencatut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga manusia memujinya, sehingga manusia menghormatinya, sehingga manusia mengagungkannya. Bahkan tidak sedikit zaman rahmatullah, manusia kemudian menjadikan mereka ini sebagai wasilah, sebagai sesuatu yang barokah menurut mereka, sehingga kadang air liurnya mereka, na'udzubillah, tempat-tempat wadah air minum mereka, sendal-sendal mereka, baju-baju mereka, na'udzubillah thumma na'udzubillah, mereka katakan kalau bekas tisunya habaib itu keturunan Nabi SAW tidak sama dengan tisu yang digunakan orang lain. Tisu yang digunakan habaib itu bisa kalau dijual bisa puluhan juta. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini yang pertama. Jadi di antara tujuan mereka, ya, tujuan oknum ini adalah untuk mendapatkan penghormatan dari sisi manusia. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, ya, tidak lepas daripada dunia yang mereka inginkan. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada kita rusaknya ulama-ulama Yahudi, begitu pula dengan Nasara. Di antara kerusakan mereka adalah karena ingin menguras harta-harta umatnya, dan itu banyak zaman rahmatullah. Ya, banyak hari ini mengaku kiai, mengaku habaib, mengaku ustaz, mengaku peruqyah bisa mengobati.
yang ujung-ujungnya adalah ingin hanya memprototi, menguras harta-harta umat, menguras harta-harta orang-orang bodoh. Sehingga hati-hati, ya, hati-hati bagi kaum muslimin. Sebarkan video ini kepada kaum muslimin. Jangan pernah tertipu, jangan pernah terlena. Sebab di luar sana zaman rahmatullah banyak orang yang ingin menipu orang lain untuk menguras harta mereka, untuk mendapatkan simpati-simpati mereka. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman ataupun teguran keras, peringatan keras dari Nabi SAW terhadap orang yang suka mencatut nama Nabi SAW, orang yang suka menggunakan nama Nabi SAW dengan tujuan yang tidak benar, merusak agama ini untuk menghancurkan umat ini dengan amalan-amalan kesyirikan, dengan amalan-amalan bid'ah. Ini tidak memain zaman rahmatullah. Di antara hadis yang kita sebutkan ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, Inna kadzaba alayya laysa kakadzibi ahadin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku. Jadi mencatut nama Nabi SAW tidak sama dengan kedustaan mencatut nama orang lain. Jadi tidak sama zaman rahmatullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang mencatut nama Nabi SAW, menggunakan nama Nabi SAW, berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja, maka hendaknya mereka mempersiapkan kedudukannya di dalam neraka. Hati-hati zaman rahmatullah, kalau ada amalan pelakunya diancam langsung oleh Nabi SAW dengan neraka, maka menunjukkan amalan tersebut atau dosa tersebut adalah dosa min kabairi kabair, di antara dosa besar. Hati-hati. Jadi ini peringatan keras bagi siapapun Anda yang suka mencatut, yang suka menggunakan nama Nabi SAW. Dia mengatakan perkataan ini Nabi SAW, perkataan Nabi SAW, amalan Nabi SAW, zikir Nabi SAW, baju, rambut dan seterusnya, menasabkan kepada Nabi SAW. Maka hati-hati, jangan ikut-ikutan, karena Anda akan menanggung akibatnya, akan menanggung dosa besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat Bukhari yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, La tukadzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijun nar. Jangan kalian lancang dan berani tanpa rasa malu berdusta atas namaku. Sebab siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka dia berhak masuk ke dalam neraka. Dia berhak masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhib fahuwa ahadil kadhibin. Perhatikan zaman dalam Allah. Ini peringatan bagi dai yang suka meng-share, menggunakan, memakai hadis-hadis palsu. Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyampaikan sebuah perkataan, sebuah hadis, dan dia lihat bahwasanya hadis ini adalah hadis palsu, tetapi tetap dia mengatakan ini adalah sabda Nabi SAW, maka dia di antara pendusta. Lihat zaman rahmatullah, bagaimana Nabi SAW memberikan teguran keras, memberikan peringatan keras kepada siapa saja. Apakah ustaz, kiai yang mengaku habaib, yang mengaku ini dan itu, kemudian menyandarkannya kepada Nabi SAW dan hal itu tidak benar, maka dia dikategorikan sebagai pendusta oleh Nabi SAW. Maka dari hadis-hadis yang kita sebutkan, para ulama kemudian berselisih pendapat. Apakah orang yang berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja, mereka kemudian keluar dari agama ini atau tidak? Ataukah mereka ini hanya diberikan hukuman yang sangat luar biasa besarnya, yaitu mereka memikul dosa besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka adapun kata para ulama, yang pertama, siapa dengan sengaja mencatut nama Nabi SAW, menyebut nama Nabi SAW, dia berdusta atas nama Nabi SAW untuk menghalalkan kedustaannya, untuk menghalalkan apa yang dia ingin sampaikan agar manusia tertipu dengannya, maka dia dihukumi kafir. Apakah kita mengkafir-kafirkan orang? Tidak. Ini hukum secara mutlak. Jadi siapapun Anda yang berani berdusta demi menghalalkan kedustaannya, Anda mencatut nama Nabi SAW, apakah sebuah perkataan atau perbuatan atau pakaian, rambut, gigi dan sebagainya, kemudian disandarkan kepada Nabi SAW, maka ini keluar dari agama Islam. Ini hukum secara mutlak.
Kemudian yang kedua, tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi dia memikul dosa besar. Memikul dosa besar. Dan ada yang menarik zaman rahmatullah, kisah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengkisahkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah dengan lafaznya, kana hayyu min bani Laith min al-manina ala milyin wa kana rajulun qad khataba minhum fil jahiliyah falam yuzawwijuhu. Ada seseorang di Bani Laith ini yang terletak di kota Madinah beberapa mil. Ada seseorang yang ketika di zaman jahiliyah dia pernah mengkhidbah seorang wanita yang sangat dia cintai. Taib, falam yuzawwijuhu. Akan tetapi laki-laki ini pun tidak dinikahkan dengan wanita yang dia sukai di Bani Laith. Taib. Ketika dia Islam, ya, memproklamirkan keislamannya, maka dia pun datang kembali ke kota Bani Laith tersebut dan mengatakan, sesungguhnya pakaian yang aku pakai ini adalah pakaian yang diberikan Nabi SAW kepadaku. Jadi dia mencatut nama Nabi SAW untuk mengkhidbah wanita yang dia cintai agar bisa dinikahkan kepadanya. Dengan pakaian dan dia dengan perkataan pakaian yang aku kenakan ini adalah pakaian yang aku diberikan, yang dipakaikan oleh Nabi SAW kepadaku. Taim. Kemudian orang ini mengatakan, Inna Rasulullah SAW kasani hadhil hilla wa amarani an uhkima fi amwalikum wa dima'akum. Sesungguhnya Nabi SAW memberikan pakaian ini kepadaku, memakaikan pakaian ini kepadaku, dan beliau memerintahkan kepadaku untuk menghukumi kalian berkaitan dengan harta-harta kalian dan darah-darah kalian. Thumma talaq fanazala ala tilkal mar'a allati kana yuhibbuha. Kemudian dia pun mendatangi wanita yang pernah dia khidbah di masa jahiliyah, yang tidak diberikan izin kepada orang tuanya untuk dinikahkan kepadanya. Dan kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya adalah utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian orang-orang di Bani Laith ini melaporkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW kemudian marah mengatakan, kadzaba aduwillah, sungguh musuh Allah ini telah berdusta. Kemudian Nabi SAW memerintahkan beberapa di antara para sahabat untuk menangkap orang tersebut dan berkata, in wajadtahu hayyan wa ma araka tajiduhu hayyan fadribu unaqahu. Kalau kalian mendapatkannya dan dia dalam keadaan hidup, maka penggallah kepalanya, tebaslah kepalanya. Wa in wajadtahu maitan fa ahriquhu bin nar. Dan kalau kalian mendapatkannya dalam keadaan mayit, maka bakarlah jasadnya. Dari hadis ini zaman rahmatullah, para ulama kemudian mengambil kesimpulan betapa kerasnya Nabi SAW menyikapi orang-orang yang mencatut nama Nabi SAW. Orang-orang yang berdusta melalui lisannya atas nama Nabi SAW. Na'udzubillah. Kenapa zaman rahmatullah? Di sini ada yang menarik, kata para ulama, seseorang yang berdusta atas nama Nabi SAW, yang kemudian menjadikan hukum yang tadinya haram menjadi halal, atau sebaliknya halal menjadi haram, maka ini adalah merupakan di antara bentuk kekufuran. Sehingga wajar zaman rahmatullah, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Karena kenapa? Ya, seperti tadi contohnya, ketika dia berdusta atas nama Nabi SAW untuk menjadi hakim di antara manusia di Bani Laith ini, agar mereka menjadikannya hakim untuk dalam perkara harta dan darah-darah mereka, sehingga Nabi SAW sangat marah. Artinya apa? Kalau dia mencatut nama Nabi SAW, maka dia bisa berbuat semena-mena. Bisa dia kemudian menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau menyusupkan amalan-amalan bid'ah mereka, yang kemudian mereka mengatakan, kamu tidak akan pernah sampai ke makom yang tinggi sampai engkau mengambil dariku nasab dari Nabi SAW, dari zikir-zikir ini yang saya dapatkan dari Nabi SAW. Dan ini banyak zaman rahmatullah, penjual-penjual obat, mereka yang kemudian berani dan lancang tanpa rasa malu mencatut nama Nabi SAW. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan, jangan kalian berani dengan habaib, jangan kalian kemudian mengkritisi habaib, sehingga apapun yang mereka lakukan itu boleh, kalian tidak boleh. Di antaranya juga kedustaan mereka, tidak boleh wanita-wanita mereka menikah dengan selain dari habaib.
Dari mana ini jamaah rahmatullah? Ini adalah merupakan diantara bentuk kedustaan atas nama Nabi SAW. Dan kalau mereka tidak bertobat, yakin dan percaya mereka ini terancam dengan sabda-sabda yang disampaikan oleh Nabi SAW. Inilah jamaah rahmatullah, pentingnya kemudian kita selektif dan bijak menyikapi orang-orang yang mengaku keturunan Nabi SAW. Kemudian orang-orang yang bersumpah palsu, bahkan mereka berani bersumpah palsu dengan mengatakan ini rambut Rasulullah, ini gigi Rasulullah, ini anunya Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka hati-hati jamaah rahmatullah, supaya kita tidak tertipu, supaya kita kemudian tidak terperangah. Karena sesungguhnya terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita, kalau ada seseorang yang mengaku keturunan Nabi SAW, maka di cross check apakah benar orang tersebut keturunan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kalau benar adanya dia mengatakan saya keturunan Nabi SAW dan dia mengajarkan sebuah syariat, sebuah amalan, sebuah perkataan, maka timbang apakah perkataannya ini sesuai dengan Nabi SAW atau tidak. Karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah Nabi SAW, maka tidak ada pula wahyu yang turun setelah Nabi SAW meninggal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini amalkan amalan ini wirid, amalkan wirid ini, zikir ini, amalkan zikir ini tongkat dan sebagainya, yang kemudian kita tahu tidak ada lagi wahyu setelah Nabi SAW meninggalnya beliau SAW, maka ketahuilah dia adalah orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW dengan menyandarkan diri mereka dengan nasab Nabi SAW. Demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit bantahan keras buat mereka yang senantiasa mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW. Moga-moga kita terhindar dari perilaku-perilaku jeleknya di antara manusia, yang ketika ada manusia mengaku begini dan begitu, kita kemudian ikut kepada mereka, meyakini mereka, bahkan tidak sedikit harta kita dikuras oleh mereka demi melegalkan apa yang mereka inginkan dari keburukan-keburukan, yaitu menipu umat dengan amalan-amalan atau pengakuan dusta mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.